Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Irmawati Tahir, STMPD, merupakan salah satu dosen tetap Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu manajemen berbasis sekolah yang sesuai dengan kompetensi saya. Manajemen berbasis sekolah ini disediakan untuk mahasiswa semester 4 dengan 16 kali pertemuan, 14 merupakan materi, 14 pertemuan merupakan materi, dan 2 pertemuan itu adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, adapun CPNK di dalam mata kuliah manajemen berbasis sekolah ini, yang pertama, CPNK yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami, merangkum dan menjelaskan tentang otonomi daerah dan relevansi pendidikan, di mana otonomi daerah dan relevansi pendidikan ini merupakan cikal bakal lahirnya MBS di Indonesia. Juga di dalam CPNK 1 ini dipelajari tentang konsep dasar manajemen berbasis sekolah, itu CPNK 1. CPNK 2 yaitu mahasiswa mampu menelaah implementasi manajemen berbasis sekolah. CPNK 3 yaitu mahasiswa mampu menguraikan tentang bagaimana implementasi atau pelaksanaan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas di dalam MBS. Selanjutnya CPNK 4 adalah mahasiswa mampu mengaitkan koordinasi dalam manajemen berbasis sekolah. CPNK 5 yaitu mahasiswa mampu menguraikan tentang bagaimana komunikasi dalam manajemen berbasis sekolah. Dan selain itu juga adalah membahas tentang bagaimana kepemimpinan dan gaya kepemimpinan di dalam mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu membuat bagaimana monitoring dan evaluasi di dalam manajemen berbasis sekolah. Saya kira demikian 6 CPNK yang ada di dalam mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Berikut adalah rekaman video pembelajaran mata kuliah manajemen berbasis sekolah dengan materi konsep monitoring dan evaluasi dalam manajemen berbasis sekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik, tetap semangat ya. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita tentang konsep monitoring dan evaluasi ya. Untuk itu maka kita yel-yel dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke. Tepuk kuliah. Asik-asik. Nah, mahasiswa hebat. Siap berkarya. Belajar bersama. Yes, yes, yes. Ya. Baik, kita sudah mulai dengan semangat, tentunya mudah-mudahan mahasiswa siap untuk belajar pada pagi hari ini ya. Yang hadir, mana ketua kelas Fauzan? Teman-temannya sudah hadir semua? Hadir, Bu. Ya, terima kasih. Pada pekan yang lalu ya, kita telah mempelajari beberapa hal di dalam MBS. Nah, sebelum kita masuk dalam konsep monitoring dan evaluasi di dalam MBS, maka Ibu mau review dulu. Ada yang mengingat pelajaran atau materi kita pekan lalu? Beberapa prinsip yang efektif di dalam MBS. Ada yang bisa menyebutkan? Satu di antaranya? Keterbukaan. Keterbukaan ya. Jadi salah satu daripada prinsip MBS adalah keterbukaan. Yang kedua? Kemandirian. Ya, kemandirian. Masya Allah, bersamaan. Lalu yang ketiga? Kemitraan ya, kita harus bermitra dalam MBS, itu salah satu prinsip yang harus kemitraan. Lagi yang keempat, belakang dulu, partisipasi ya, partisipasi aktif dari semua stakeholder.
Yang kelima, yang terakhir. Ibu. Satu dulu ya. Akuntabilitas. Apa? Akuntabilitas artinya laporan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, karena semuanya itu adalah prinsip yang harus kita lalui untuk membuat MBS itu efektif, maka pada hari ini kita akan memperdalam konsep monitoring dan evaluasi di dalam MBS, ya. Nah, untuk itu Ibu ingin memperdalam dulu apa sebenarnya tujuan dari materi ini, ya. Tujuannya yang pertama, nanti mahasiswa memahami konsep monitoring dan evaluasi di dalam MBS, ya. Jadi keseluruhan teori-teori ya yang sudah kita pelajari itu nanti kita akan memahami bagaimana konsep monitoring dan evaluasinya ini dipraktekkan. Lalu yang kedua, mampu menjelaskan peran monitoring dan evaluasi dalam pengambilan keputusan. Mengapa kita mengambil keputusan, misalnya rencana tindak lanjut dan sebagainya, itu harus semua berbasis data. Lalu yang ketiga adalah mahasiswa dapat mengidentifikasi apa langkah-langkah monitoring dan evaluasi berbasis data, ya. Jadi tidak berbasis intuisi, tetapi berbasis data. Baik, untuk pembelajaran kita, karena pembelajaran itu adalah pembelajaran yang kolaboratif, Ibu nanti minta kalau bisa ini dibagi menjadi 6 kelompok, ya. Masing-masing pilihlah kelompoknya yang terdekat. Siap? Ya. Siap. Baik. Kelompok pertama dicatat. Kita akan diskusi dan masing-masing kelompok 1 menjawab pertanyaan yang Ibu bacakan, ya. Yang pertama, kelompok pertama, apa yang terjadi jika sekolah hanya melakukan evaluasi tanpa monitoring? Itu yang pertama, catat ya. Kelompok kedua, mengapa evaluasi tidak bisa dilakukan tanpa hasil monitoring? Oke, yang ketiga, apa saja prinsip monitoring yang paling krusial menurut Anda? Kelompok 4, bagaimana peran guru dalam proses monitoring di sekolah? Oke, sudah. Kelompok 5, apa perbedaan utama antara monitoring dan evaluasi dari sisi waktu, dari sisi tujuan, dan indikator? Lalu yang terakhir, apa yang dibayangkan jika monitoring dan evaluasi itu dilakukan oleh siswa di kelas? Nah, ini saya kira pertanyaan yang bisa didiskusikan. Ibu berikan waktu, ya, dan nanti Ibu berikan 1 menit saja untuk membacakan hasil diskusinya. 5 menit dari sekarang, silakan berdiskusi. Dalam tepukan yang ketiga sudah selesai. 1, 2, 3. Sudah selesai semua? Ya, kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, sebelum Ibu mempersilahkan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya, maka terlebih dahulu kita lihat dulu sedikit penyajian dari Ibu bahwa pengertian monitoring dan evaluasi dua hal yang berbeda, ya. Kalau monitoring itu adalah proses pengumpulan data secara sistematis dan berkelanjutan, ya. Untuk apa? Untuk mengamati pelaksanaan suatu kegiatan atau program guna memastikan apakah dia berjalan sesuai dengan rencana atau tidak. Jadi kalau mau dianalogikan tuh ya, seperti GPS. Tahu GPS? Ya, kalau kita mau tahu di mana ini, apa posisinya seperti apa. Nah, itulah monitoring. Ya. Nah, sementara evaluasi adalah proses penilaian secara menyeluruh terhadap efektivitas, efisiensi, dan dampak dari suatu kegiatan. Ya, kita sudah belajar tentang efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Nah, ini teorinya ini nanti dipraktekkan di dalam kita mengadakan evaluasi. Ya, jadi ini harus dievaluasi. Jadi kalau dianalogikan seperti reviewer, ya, mereview semua yang sudah dilalui seperti apa dan bagaimana kaitannya dengan tujuan yang akan kita capai. Ya, paham ya? Oke, baik. Dengan semangat saya persilahkan dulu untuk kelompok 1 mempresentasikan. Mana kelompok 1? Ya, silahkan. Yang pertama adalah
jawaban dari pertanyaan yang sudah diberikan. Silakan. Ya, baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Dari hasil diskusi kami, dari pertanyaan Ibu tadi, apa yang terjadi jika sekolah hanya melakukan evaluasi tanpa monitoring? Evaluasi tersebut akan menjadi tidak akurat dan tidak efektif. Jadi jika kita sudah menyediakan waktu yang banyak dan menyediakan data yang benar, itu akan membuat evaluasi akan lebih akurat dan tepat waktu. Terus dengan memonitoring data yang digunakan untuk evaluasi mungkin sudah usang atau tidak representatif, sehingga kesimpulan dan keputusan yang diambil menjadi tidak tepat. Ya, Mungkin ya. itulah hasil. Ada yang ingin tambahkan dari kelompok lain? Ada? Ya, baik. Jadi kesimpulannya adalah kalau kita melakukan evaluasi tanpa monitoring berarti dia tidak akurat. Ya, why? Karena tidak berbasis data. Mengapa evaluasi tidak bisa dilakukan tanpa data hasil monitoring? Ya, Evaluasi tidak bisa dilakukan tanpa data hasil monitoring karena evaluasi membutuhkan bukti yang nyata untuk menilai apakah kegiatan sudah berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan. ya. Data hasil monitoring menjadi dasar untuk menilai efektivitas dan menemukan masalah dalam pelaksanaan kegiatan. Tanpa data tersebut, evaluasi hanya akan menjadi perkiraan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Itu saja Oke, jawaban. kita sebutkan kelompok dua. Jadi kalau kita mengadakan evaluasi, ya, itu tidak bisa dilakukan tanpa hasil monitoring. Kenapa? Jadi tidak akurat, ya? Tidak bisa diukur apakah dia sesuai dengan tujuan atau tidak, karena nggak ada datanya, ya. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi apa saja contohnya, ya. Kita lanjut dulu ke kelompok 3. Mana kelompok 3? Ya, silakan kelompok 3. Pertanyaannya, apa saja prinsip monitoring yang paling krusial menurut Anda? Ya, silakan. Apa yang paling krusial? Menurut kami percaya bahwa ada beberapa prinsip monitoring yang sangat krusial untuk memastikan bahwa proses monitoring bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang pertama itu keteraturan. Kami berpikir keteraturan sangat penting dalam monitoring. Dengan melakukan monitoring secara teratur, kita dapat memantau kemajuan dan mengidentifikasi masalah yang timbul lebih awal. Baik ya. Ya, selanjutnya kelompok yang ke-4. Ya, silakan. Bagaimana peran guru dalam proses monitoring? Ada 5 poin yang sudah kami dapat. Yang pertama itu mengawasi kemajuan siswa. Guru itu memantau kemajuan siswa, bagaimana siswa belajar, tumbuh dan berkembang. Yang kedua itu mengumpulkan data. Guru juga mengumpulkan data tentang kemajuan siswa, perilaku siswa dan karakter siswa. Yang ketiga itu menganalisis data. Guru menganalisis data, mengidentifikasi pola dan tren yang terjadi di sekolah tersebut. Yang keempat itu mengembangkan rencana perbaikan. Guru mengembangkan rencana perbaikan yang berhasil memonitoring dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Serta yang terakhir yang paling terpenting itu mengkomunikasikan dengan orang tua. Guru harus mampu berkomunikasi dan memonitoring orang tua dengan staf-staf guru untuk mendapatkan dukungan yang tepat. Jadi itulah 5 poin yang telah kami diskusikan. Baik, jadi ini adalah peran guru. Tadi temannya ini mengemukakan itu adalah 5 peran guru di dalam menjalankan evaluasi dan monitoring, ya, di dalam sekolah, ya, di kelas utamanya. Baik, kelompok, kita berikan aplaus dulu. Aduh, kelompok yang kelima. Monitoring dilakukan secara kontinu dan berkala selama proses implementasi program atau kegiatan, yaitu dilakukan pada titik-titik tertentu, seperti pada akhir program atau kegiatan, atau pada interval waktu tertentu. Terus ada tujuannya, yaitu monitoring bertujuan untuk memantau kemajuan, mengidentifikasi masalah, dan mengembangkan strategi perbaikan selama proses implementasi program atau kegiatan. Terus evaluasinya itu bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak program atau kegiatan secara keseluruhan. Kita berikan aplaus. Jadi kalau kita mau melihat, ya, ini yang Ibu catat dari hasil tadi, bahwa apa perbedaannya antara monitoring dan evaluasi.
Kalau monitoring fokusnya pada proses pelaksanaan. Jadi sepanjang pelaksanaan itu dimonitoring. Fokusnya itu pada hasilnya atau dampaknya setelah kegiatan itu dilaksanakan. Lalu kalau dari segi waktu, monitoring selama berlangsungnya kegiatan itu. Sementara dievaluasi dilakukan pada titik-titik tertentu seperti tadi dikatakan di akhir kegiatan atau di pertengahan, ya kalau sekolah pertengahan semester seperti itu. Dan tujuannya kalau monitoring memastikan kesesuaian dengan pelaksanaan, ya sesuai dengan rencana. Kalau evaluasi menilai keberhasilan dan mengambil keputusan atau rencana tidak lanjut, ya seperti itu. Dan yang terakhir, silakan. Baik, manfaatnya itu siswa akan jadi lebih aktif dan belajar keterampilan seperti mengamati, menganalisis, dan melaporkan. Tetapi mereka butuh bimbingan agar hasilnya tepat dan tidak bias. Jadi Monef oleh siswa bisa membantu sekolah sekaligus melatih kemampuan mereka secara praktis. Masya Allah, kita berikan tepuk tangan. Jadi Monef itu bisa dilakukan oleh siswa. Baik, sekarang perhatikan dulu ya apa yang Ibu akan sajikan, yaitu tentang prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi dalam MBS. Tadi sudah disebutkan, disinggung. Nah sekarang lihat ada 4. Pertama adalah partisipasi. Ya, jadi partisipatif ini membuat semua stakeholder, pemangku kepentingan. Kalau di sekolah ada kepala sekolah, ada guru, ada komite, dan ada tentunya siswa, ya orang tua siswa, agar hasil monitoring dan evaluasi ini mencerminkan kebutuhan dari pemangku kepentingan. Jadi partisipasi. Ya, yang kedua adalah transparan. Ini yang tadi dikatakan sangat krusial. Kenapa? Karena kadang menyelenggarakan manajemen berbasis sekolah itu tidak transparan, tidak terbuka, ya, menuntut mandiri tapi tidak ada keterbukaan, tidak ada akuntabilitas. Padahal itu harus ada, ya, prosesnya harus disampaikan secara terbuka. Untuk apa? Untuk membangun kepercayaan dan pertanggungjawaban. Yang ketiga adalah berbasis data dan fakta. Tadi dikatakan bahwa nggak boleh dilakukan evaluasi tanpa ada monitoring sebagai data dan fakta, ya. Dan yang terakhir berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Hasil monitoring itu adalah digunakan untuk memperbaiki mutu pendidikan melalui manajemen berbasis sekolah, ya. Nah, saya kira ini prinsip yang harus kita gunakan. Nah, sekarang coba ada tidak, ya, proses-proses di dalam penyelenggaraan monitoring ini yang merupakan peristiwa-peristiwa atau yang bisa dilihat sumber daya itu juga perlu dievaluasi. Bagaimana SDM yang ada di sekolah, ya, apakah berjalan sesuai dengan job disk-nya, berjalan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Nah, ini juga harus senantiasa dimonitor seperti itu. Lalu pengumpulan data, mengumpulkan informasi melalui berbagai metode. Ada observasi langsung, ada studi dokumen, ada wawancara. Nah, semua nanti ada instrumen-instrumennya, ya, yang harus diisi, dimonitor. Lalu partisipasi masyarakat juga, ya. Sejauh mana partisipasi orang tua di dalam kontribusinya di dalam sekolah itu dinilai. Jadi ketika ada pertemuan orang tua siswa, berapa persen kehadiran itu memberikan kontribusi kepada sekolah, ya. Nah, ini instrumennya. Instrumen Monef ada format observasi kelas, ya. Nah, sekarang, ya, ada lagi pertanyaan Ibu dengan kelompok yang sama tadi. Silakan Ibu akan membagi kertas, ya. Kali ini kita akan gallery walk. Tantangan Monef di sekolah. Silakan Nak, tolong dibagi sesuai satu lembar, satu kelompok mendapatkan satu lembar. Sudah? Setiap kelompok nanti menuliskan satu tantangan dalam Monef di sekolah. Bisa mengambil sekolah yang pernah ditempati untuk praktek belajar, ya. Ya, silakan didiskusikan dulu sebentar. Lalu setelah itu, oke.
Satu tantangan. Setelah menuliskan satu tantangan, nanti ibu akan, kalau ibu bilang 1, 2, 3, geser kertasnya ke kelompok lain. Jadi setelah digeser, dibaca, kelompok lain itu yang akan memberikan apa solusinya dari tantangan temannya. Paham? Ya, oke. 5 menit dari sekarang, silakan. Ya, sudah semua? Ya, baik. Masing-masing kelompok sudah memegang tantangannya. Sekarang, kalau ibu dalam hitungan ketiga, ibu bilang putar ke kanan, ya, diputar ke kanan. 1, 2, 3, putar ke kanan. Ya, sudah. 1, 2, 3, putar ke kanan. Iya, putar lagi. Ya, sudah. Sampai di situ silahkan masing-masing kelompok membaca apa tantangan yang didapat oleh kelompok lainnya. Setelah itu, buat apa solusinya? Tuliskan poin-poinnya aja. Poin-poinnya saja. Apa solusi dari tantangan dari kelompok lain? Dijawab oleh kelompok yang sudah. Waktunya tidak lama. Silahkan. Sudah semua? Dalam hitungan ketiga, silahkan diputar ke kiri lagi ya. Kembalikan ke yang membuat tantangan. 1, 2, 3, hap. Dah. Sekali lagi. 1, 2, 3, hap. Ya. Sudah kembali kepada kelompoknya. Silahkan dibaca tantangan yang sudah dibuat dan hasil solusi yang diberikan oleh kelompok lain. Silahkan dibaca. Nah, ada yang punya tantangan kurangnya SDM? Ada? Kurangnya SDM? Ada? Ada. Jadi tantangan kurangnya SDM. Apa solusi dari temannya? Silahkan. Apa solusi dari temannya? Pertama itu keterbatasan waktu. Prioritas fokus Ini tantangan atau solusi? solusinya, Ibu. Solusinya apa? Ya. Keterbatasan Tantangannya apa? Keterbatasan waktu. Tantangannya untuk melaksanakan MONEF. Iya. Nah, terus keterbatasan biaya, waktu, biaya, apalagi? Oke, itu tantangan atau solusi? Yang ibu tanya apa solusinya? Coba kelompok yang bisa. Dari kelompoknya, ayo. Yuk, kita kelompok yang lain. Kelompok yang lain. Ini kelompoknya apa? Tantangannya apa? Berbasis teknologi. Tantangannya ya adalah tidak berbasis atau tidak terintegrasi dengan teknologi. Apa solusinya? Solusinya yang pertama itu Bu, pelatihan guru dan staf. Ya, mengadakan pelatihan guru dan staf. Baik, terus? Itu investasi infrastruktur. Ya, ada investasi infrastruktur ya. Ya, selanjutnya Pengembangan kebijakan. ada perimbangan kebijakan untuk teknologi. Ya, lanjut. Yang keempat itu pengadaan platform digital. Ya, ada platform digital. Ya, lanjut. Jadinya itu ada monitoring dan juga evaluasi. Ya, dilakukan monitoring dan evaluasi. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok berapa ini? 4. Ada lagi kelompok lain? Tantangannya itu kurangnya keterlibatan guru. Kurang keterlibatan guru di dalam monitoring dan evaluasi. Solusinya? Jadi solusi yang diberikan itu ada yang pasti. Pertama, guru harus selalu dilibatkan. Nah, melibatkan guru. Halo? Lanjut. Yang kedua, buat forum umpan balik. Ada forum umpan balik. Lanjut. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu fokus pada pendampingan, bukan sekedar penilaian. Itu saja, Ibu. Fokus pada pendampingan, artinya fokus pada proses penilaian, proses monitoring dan evaluasinya, ya bukan hanya hasil akhir. Baik, kita berikan aplaus kepada kelompok berapa nih? 3, Ibu. Kelompok 3, baik. Nanti yang lainnya silahkan dilihat di sini bahwa tantangan di dalam MONEF, monitoring dan evaluasi, ada tadi yang menuliskan tantangannya adalahnya kurang SDM dan pelatihan. Maka ya solusinya adalah secara terjadwal sekolah itu harus mengadakan
peningkatan kapabilitas. Ya, ketika dimonitoring, ya, dievaluasi, ternyata ada keterbatasan SDM, sehingga yang solusinya adalah harus dilakukan tadi pelatihan, upgrading, ya. Lalu data tidak dikumpul secara sistematis, ini tantangan juga. Bagaimana caranya mau dievaluasi? Tidak ada data, monitoringnya juga tidak berjalan dengan baik. Jadi pengumpulan data yang tidak konsisten, tidak terdokumentasi, dan tidak digunakan untuk perbaikan, sehingga yang harus dilakukan adalah harus ada bagaimana caranya sistemnya itu ada data yang tersimpan, ya, datanya itu yang senantiasa dimonitor, jadi masuk di input datanya. Nah tadi kalau solusinya ada platform digital, itu secara otomatis terisi di situ, ya. Baik. Lalu yang selanjutnya adalah solusinya, ya, pelatihan, pendampingan. Lalu tadi ada tantangannya adalah teknologi, integrasi teknologi itu digunakan. Dan yang paling penting, dan ini belum tadi disinggung di dalam diskusi, adalah bagaimana kekompakan tim, ya, di dalam satu sekolah. Tim manajemen berbasis sekolah itu dia harus kompak, ya. Maka dari optimalisasi peran tim MBS ini sebagai penggeraknya, ya, bagaimana kita menciptakan manajemen berbasis sekolah dengan konsep monitoring dan evaluasi ini berjalan dengan baik, ya. Baik, untuk yang terakhir pertemuan kita ini sebagai refleksi bahwa masalah monitoring dan evaluasi bukan hanya pekerjaan atasan, tetapi pekerjaan siapa? Semua stakeholder, semua pemangku kepentingan, guru, kepala sekolah, komite, orang tua, bahkan siswa ikut berkontribusi di dalam memberikan data yang akurat untuk monitoring dan evaluasi. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Baik, setelah ini kalian akan menjadi pengembang sekolah yang hebat, ya. Gunakan segala apa yang sudah diberikan, segala apa tadi yang sudah dipelajari, dan itu digunakan untuk mengimplementasikan supaya mutu pendidikan kita berjalan baik dan tentunya semakin maju. Saya kira demikian. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah? Yes. Ya, oke. Kalau tidak ada, kita tutup kuliah kita pada pagi hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian rekaman video pembelajaran dari mata kuliah manajemen berbasis sekolah dalam materi konsep monitoring dan evaluasi di dalam manajemen berbasis sekolah. Semoga hal ini bermanfaat adanya dan membawa kontribusi bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.